Elit global saat ini sebenarnya sudah pecah kongsi. Sebagian mereka tidak sejalan lagi dengan sebagian yang lain. Apa indikasinya? Dan apa pula implikasinya bagi dunia? Kita bahas di sini di Lintasan Pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinkers, kita akan bicara tentang elit global. Tapi apakah kita akan bicara tentang Rothschild? Oh no, tidak. Karena keluarga tersebut itu hanya salah satunya saja. Jadi tidak perlu terlalu kita besar-besarkan. Karena rangkaian ceritanya ini akan sejak zaman Renaissance ya, bahkan pra-Renaissance ya. Kita akan bahas, tapi kalian yang penasaran ingin tahu kesimpulannya, silahkan skip ke 5 menit terakhir di video ini. Kita akan bahas sekarang. Kita mulai dari chapter yang pertama yaitu pra-Renaissance ya. Pra-Renaissance itu sejak kapan? Karena kalau kita bicara pra-Renaissance itu zaman Nabi Adam itu juga pra-Renaissance ya. Nabi Nuh juga pra-Renaissance ya, tapi itu terlalu jauh ya. Lah, lalu pra-Renaissance-nya di sini ini dari kapan? Nah, ini menurut saya ya, pembahasan yang paling pas ya tentang Knight Templar ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang elit global, maka itu identik dengan kelompok yang mereka mempunyai perusahaan besar. Dan ketika mempunyai perusahaan besar, berarti itu butuh modal besar. Butuh modal besar itu artinya butuh tandon uang. Ya. Dan Knight Templar itu faktanya, mereka jagonya bikin tandon uang fiktif ya. Itu nanti akan menjadi bentuk awal perbankan ya, yaitu menjalankan fungsi transfer, pinjam, dan simpan ya. Baik, tentang Knight Templar, ini didirikan tahun 1119 Masehi ya, oleh 9 satria ya, yang dipimpin oleh Eusebius ya, pasca Perang Salib yang pertama. Langsung mendapat dukungan awal dari Raja Baldwin yang kedua. Baldwin kedua ini Raja Yerusalem ya, dan kemudian diberi tempat ya, kemudian bermarkas di bekas reruntuhan Temple of Solomon. Dari sini sepertinya nama Knight Templar itu berasal ya. Lengkapnya Poor Fellow Soldiers of Christ and Temple of Solomon. Jadi sahabat rekan sejawat yang menyedihkan, yang miskin, tentara Kristus, dan kuil Sulaiman. Nah, begitu dibentuk, mereka langsung punya bisnis awal ya, yaitu apa? Melindungi peziarah. Nah, kita bisa lihat ya dari gambar yang ada itu ya. Jadi kita melihat ya peziarah pasca Perang Salib yang pertama ketika dunia Kristen berhasil menguasai Masjidil Aqsa ya. Maka kita lihat perjalanan ziarah itu cukup panjang dari Eropa ke Masjidil Haram ya. Dan itu butuh pengawalannya. Maka ini menjadi bisnis awal mereka, yaitu melindungi peziarah. Namun tahun 1129, Knight Templar ini akhirnya diakui oleh gereja. Bahkan mereka memperoleh privilege ya, bebas pajak, kemudian hanya tunduk pada paus. Jadi tidak perlu mereka tuh tunduk pada aturan di kerajaan-kerajaan yang lain ya. Nah, maka sejak saat itu Knight Templar menjadi legal dan otoritatif ya. Bukan hanya dapat sewa dari jasa pengawalannya, bahkan mereka sering mendapatkan hadiah ya dari orang-orang yang mereka kawal, yang senang dan bersyukur, kemudian berterima kasih, memberikan hadiah berupa tanah, emas, hasil bumi, dan tentu saja persahabatan ya. Nah, sejak kemudian mereka menjadi legal dan otoritatif, kita kembali ke gambar kita yang pertama tadi, kita lihat ya. Jadi sebenarnya awalnya Knight Templar itu menjaga para peziarah itu cuma di yang posisi sebelah kanan itu. Jadi kalau kita ngelihat di peta, ya nanti kita besarkan, itu dari Antioch itu ya, sampai Yerusalem. Nah, sepanjang rute itulah yang dijaga oleh
Knight Templar. Jadi peziarah itu baru dijaga ketika sudah di situ. Nah, bagaimana ketika dia perjalanan dari Eropa? Lah, ini menimbulkan atau memunculkan bisnis baru, ya, yaitu apa? Mengamankan harta peziarah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melakukan fungsi transfer atau pemindahan dana. Ya, ini fungsi bank yang dilakukan ini ya, yaitu menggunakan surat tanda bukti sejenis cek ya. Jadi di sana di Eropa para peziarah ini mereka menitipkan hartanya, katakanlah misalnya mungkin ya 1.000 koin emas misalnya. Nanti dikasih surat. Begitu sudah sampai nanti di daerah Timur Tengah tadi itu, di daerah sekitaran Baitul Maqdis atau kalau menurut mereka itu adalah tanah suci ya. Maka cek tadi itu bisa diuangkan ya, bisa dapat lagi tadi 1.000 koin emas tadi ya. Nah, ini ada jasanya lagi. Ini membuat akhirnya apa? Mereka Knight Templar ini yang tadinya adalah satria miskin, yang itu lambang logo mereka aja itu 2 satria boncengan 1 kuda. Jadi 1 kuda itu diboncengin 2 orang ya, saking miskinnya. Nah, itu berubah menjadi kaya ya. Nah, ternyata apa? Ternyata perkembangannya adalah banyak di antara surat-surat tadi itu rupanya tidak diuangkan lagi. Jadi mereka tuh rupanya senang menggunakan ini, kemudian digunakan untuk transaksi. Jadi ketika mereka beli sesuatu, ini uangnya nanti ambil di sana. Nah, uangnya ambil di sana, kan ada suratnya itu. Nah, rupanya orang-orang itu senang membawa kertas itu dibandingkan dengan membawa koin emas yang berat gitu ya. Nah, ini rupanya memunculkan bisnis baru, ide bisnis baru ya bagi mereka, yaitu apa? Jasa simpanan. Jadi orang-orang tuh daripada bawa koin emas berat-berat, udah titip aja di sini, simpen di sini ya. Nanti dikasih surat, suratnya bawa gitu. Dan ini kapan aja bisa dicairkan, kapan aja bisa dijadikan duit lagi gitu ya. Nah, ini membuat mereka tuh yang tadinya kaya itu makin kaya ya, bahkan kaya raya ya. Dan kemudian tadi baik di Eropa maupun di tanah suci ya, karena harta titipan makin banyak, maka surat titipan tadi itu kan beredar makin banyak, itu makin populer ya, dan kemudian diterima. Orang-orang itu banyak yang kemudian ketika ada orang ya beli sesuatu ke dia nerima surat itu, bahkan sudah nggak bertanya lagi ya, karena saking populernya, dan bahkan kemudian langsung digunakan. Jadi ini beredar, surat ini beredar ya. Jadi semacam sekarang itu uang ya, seperti uang kertas itu ya. Maka kemudian ini memunculkan ide bisnis baru lagi, yaitu apa? Jasa pinjaman. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau ada orang butuh modal, ya, maka kemudian apa? Ini banknya Knight Templar ini, dia nerbitin surat itu aja tanpa jaminan apa-apa. Nerbitin surat, lalu ada perjanjian hitam di atas putih. Misalnya apa? Dengan ini berarti Anda setiap bulan atau harus bayar sekian, 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 seperti itu. Nah, jadi ini membuat kesatria yang tadinya sudah kaya raya ini pun akhirnya mereka berubah menjadi bankir ya. Bahkan saking kayanya mereka, itu kekayaan mereka bisa melampaui bahkan raja-raja di Eropa. Bahkan sebagian raja-raja itu sampai ngutang juga ke Knight Templar ya. Apakah ini menjadi masalah? Tidak ya. Selama Knight Templar itu seperti selama itu ya, yaitu hanya beroperasi di tanah suci ya. Namun ketika 1187 Yerusalem itu atau Baitul Maqdis itu, Al-Aqsa itu akhirnya diambil kembali oleh umat Islam ya, jatuh ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudian tahun 1272 Raja Edward itu kembali ke Eropa, ke Inggris, dan terakhir tahun 1291 Akka atau Acre ya, itu jatuh, maka Knight Templar pun akhirnya terpaksa pulang kampung ya, pulkam ke Eropa. Nah, Knight Templar yang pulang kampung ini tahun 1291 tadi itu, nah ini unik ini baru jadi masalah. Mengapa? Karena mereka ini adalah kelompok orang yang tidak terikat wilayah, tapi mereka ini otonom, tidak tunduk pada aturan di wilayah manapun. Mereka kaya raya, mereka punya pasukan, dan plus banyak bangsawan dan raja yang berutang pada mereka.
Nah, ini menggambarkan kalau sekarang layak kita sebut sebagai elit global ya. Yang mana ini kemudian menjadi kekuatan yang menakutkan ya bagi para bangsawan dan raja tersebut. Salah satunya yang benar-benar takut dengan Knight Templar ini adalah Raja Philip keempat ya. Ini raja di Perancis yang dia itu takut kenapa? Karena dia takut kalau kemudian dengan kekuatannya itu Knight Templar itu bisa mengkudeta raja bangsawan manapun. Dia bisa membeli tanah dimanapun. Plus lagi apa? Raja Philip keempat itu dia punya utang segulung dengan Knight Templar ya. Maka kemudian dia memprovokasi Paus ketika itu, yaitu Paus Clement V ya, untuk kemudian membubarkan Knight Templar ya, memvonis mereka sebagai organisasi terlarang. Tapi Paus Clement ini ragu ya, maju mundur ya. Akhirnya kemudian Raja Philip tahun 1307 itu mengambil tindakan sendiri ya, melakukan penangkapan anggota-anggota Knight Templar ya, di mana-mana ditangkepin, termasuk pimpinannya yaitu Jacques de Molay ya. Dan kemudian akhirnya tahun 1312 akhirnya Paus Clement bersedia untuk mengeluarkan keputusan kepausan ya untuk membubarkan Knight Templar ya. Ya tentu saja atas tekanan Philip keempat tadi, dan kemudian memvonis kelompok tersebut sebagai kelompok heretik ya, atau sesat ya. Dan puncaknya tahun 1314 Jacques de Molay itu dihukum bakar hidup-hidup ya, sampai kemudian pindah alam. Nah, pasca pembubaran tadi 1312 tadi itu, maka anggota Knight Templar yang masih tersisa, survivornya yang masih selamat ya, itu mereka pun berpencar ya. Di antara negara-negara atau kerajaan-kerajaan ketika itu yang terang-terangan menerima ya kehadiran Knight Templar itu adalah Aragon ya, kerajaan Aragon yaitu Spanyol, Ferdinand itu yang nanti menikah dengan Isabella ya, yang Kastilia itu. Tapi ini Aragonnya. Kemudian Portugis juga terang-terangan menerima Skotlandia, dan kemudian Italia ya, Italia tapi hanya kota-kota tertentu. Kemudian kerajaan-kerajaan yang itu membiarkan, dia tuh tidak terang-terangan menerima, menolak tapi juga tidak, itu adalah Inggris ya. Kemudian Prancis di wilayah pedesaan. Padahal tadi Philip IV itu kan dia Raja Prancis ya, tapi rupanya di pedesaan-pedesaan mereka ada sebagian pedesaan-pedesaan itu yang mereka tidak mempermasalahkan. Dan kemudian kerajaan besar ketika itu yaitu Holy Roman Empire atau Kekaisaran Romawi Suci ya, yang itu meliputi wilayah-wilayah yang menerimanya itu adalah Jerman, Bohemia ya, sekarang Ceko, kemudian Austria dan Prusia. Nah, pasca kemudian mereka itu dibubarkan, mereka mencar ya, organisasinya tidak lagi terlihat, maka mereka ini bagaikan bayang-bayangnya. Jadi kekuasaan bayangan. Dan itu hampir mirip dengan situasi saat ini kalau kita bicara tentang elit global, yaitu kelompok orang yang mereka itu eksistensinya antara iya dan tidak, antara dipahami dan tidak begitu ya. Dan mereka ini sangat istimewa. Kenapa? Karena mereka itu dalam kondisi bayangan tadi itu, mereka punya ilmu perbankan, ya, menguasai ilmu perbankan, mereka memiliki kekayaan, dan mereka juga punya loyalis atau pasukan ya. Maka kemudian kekuasaan bayangan tadi, elit global ini tadi, kita sebut aja sekarang tuh elit global ya. Maka elit global tadi ini lalu punya target, karena pengalaman apa yang mereka alami dari perlakuan Raja Philip tadi itu dengan Paus tadi itu, mereka punya target kalau ingin bisa menguasai, maka mereka harus bisa menggeser dominasi gereja Katolik ya, gereja dan doktrin-doktrinnya. Dan kemudian yang kedua, menggeser dominasi monarki. Nah, maka kita sekarang masuk ke chapter yang kedua, yaitu Renaissance dan institusi bank. Tadi kita sudah mengatakan bahwa elit global itu bayangan yang muncul kita ya, ketika bicara tentang elit global, maka mereka pasti punya perusahaan besar. Perusahaan besar pasti butuh modal ya. Dan butuh modal itu berarti butuh tandon uang, dan Knight Templar tuh jagonya bikin tandon uang fiktif ya. Tadi kita sudah bahas ya.
Nah, kita remind ya, tahun 1291, Ned Templar pulang kampung dan pusatnya Paris, Prancis. Maaf, pusatnya Prancis ya. Posisinya mereka ini memiliki ilmu perbankan, kekayaan, punya loyalis. Ini bayangkan, seandainya waktu itu Raja Prancis, yaitu Philip IV itu tidak menolak mereka, bukan tidak mungkin Prancis itu akan menjadi pusat keuangan global. Tapi yang terjadi rupanya tahun 1312 tadi, mereka malah dibubarkan. Maka ketika kemudian mereka dibubarkan, kira-kira apakah ini sebuah kebetulan belaka ya, ketika tahun 1312 mereka dibubarkan, lalu tiba-tiba tahun 1300-an, itu pusat keuangan dunia itu beralih ke Italia, ya. Terutama di tepi Laut Mediterania, Laut Tengah ya. Yang tadinya pusat keuangan dunia itu tersebar ya, tidak ada yang dominasi, jadi hampir setiap kota-kota besar itu punya pusat keuangan sendiri-sendiri, tiba-tiba tahun 1300-an itu mereka terpusat ya. Jadi ada yang mendominasi ya, dan itu letaknya ada di Firenze ya, atau Florencia ya. Di sana muncul sebuah bank super yang namanya Bank Medici, dimiliki oleh dinasti atau keluarga Medici ya. Nah ini, tapi kita tidak akan mengatakan bahwa keluarga Medici ini, dinasti Medici ini adalah orang-orang Ned Templar, tidak ya, atau terkait dengannya. Bisa jadi mungkin itu karena ada orang-orang Ned Templar yang jago keuangan tadi itu, jago ilmu perbankan, melarikan diri ke Florence ya, Florencia, dan kemudian bergabung ke bank itu dan membantu membangun bank tersebut ya. Dan bank itu cukup besar. Ketika itu bisa dikatakan Eropa itu bisa dikatakan sangat didominasi oleh Bank Medici ini yang berpusat di Florencia, Firenze ya. Mereka itu sampai oleh para sejarawan ya, ini para sejarawan sampai mengatakan bahwa Bank Medici ini bisa dikatakan adalah salah satu bank modern pertama di Eropa dengan struktur organisasi formal dan sistem manajemen profesional, serta berpengaruh besar dalam sejarah perbankan. Apakah ini suatu kebetulan? Anggaplah suatu kebetulan ya, walaupun saya tak yakin ya. Nah, apakah suatu kebetulan juga ketika dinasti Medici ini mereka mendanai Renaissance ya, itu bahasa Itali yang itu artinya rebirth ya bahasa Inggrisnya, dan bahasa Perancisnya Renaissance. Apakah ini sebuah kebetulan? Karena kita tahu Renaissance ini ujung-ujungnya apa sih? Coba kita lihat film-film ya, mungkin Da Vinci Code atau Dan Brown dan seterusnya, atau buku-buku yang lain ya. Renaissance ini endingnya sebenarnya nanti dia akan menggeser ya dominasi gereja dan doktrin-doktrinnya, dan bahkan menggeser dominasi monarki bahkan ya. Apakah ini sebuah kebetulan ya? Karena kok rada-rada cocok gitu ya dengan target-targetnya tadi, kaum elit global itu ya. Katakanlah seperti itu ya. Dan kemudian tahun 1440 ditemukan mesin cetak ya oleh Johannes Gutenberg ya. Ini membuat Renaissance yang tadinya berawal dari Itali itu langsung nyebar ya. Cepat sekali. Dan di antara tokoh-tokohnya yang didanai, disupport oleh Medici tadi, itu diantaranya ya, ini ada beberapa nama-nama yang terkenal. Michelangelo, kemudian ada Botticelli, ada Leonardo da Vinci, ini dibiayai oleh Medici ya. Kemudian ada Donatello, ada Machiavelli yang kita sering dengar ya, hukum Machiavellis ya. Kemudian ada Giovanni Pico Mirandola ya. Ada Andrea del Verrocchio, ini gurunya Leonardo da Vinci. Kemudian ada Galileo Galilei. Galileo Galilei itu bahkan saking dia tuh merasa utang budinya sama Medici, dia sampai ada salah satu gugus bintang yang diberi nama Medicean Stars ya, dan yang lain ya. Maka ini apakah sebuah kebetulan ya? Nah, bahkan kalau kita melihat ini tidak perlu ragu ya
nggak perlu heran ketika kemudian banyak orang menyimpulkan bahwa tanpa Medici, Renaissance mungkin tidak akan sesemarak seperti yang kita tahu sekarang. Namun bulan madu tidak berlangsung selamanya ya. Tahun 1494, Prancis itu menyerang Florencia, menyerang Firenze tadi ini. Dan kemudian tahun 1495 terjadi perang Fornovo ya, antara Prancis melawan Spanyol, kemudian Kekaisaran Romawi Suci, Milan, dan Venesia. Yang mana artinya apa? Yang artinya ini Italia dianggap tidak lagi kondusif ya. Situasi politiknya nggak kondusif, apalagi nanti hukumnya tuh banyak sekali terjadi perubahan-perubahan. Plus, nah kita bisa lihat di itu ya tadi di gambar yang sebelumnya, kita bisa lihat bahwa sejak tahun 1453 kaum muslim di Eropa itu mereka makin merangsek ke barat ya, semakin mendekati Italia ya. Jadi ini kan mengkhawatirkan ya buat mereka yang ada di Italia. Plus tahun 1499 ditemukan jalur perdagangan baru via laut dari Eropa, tapi Eropa sisi Atlantik ya ke Asia. Oleh siapa? Oleh Vasco da Gama ya, Portugis ya. Nah, kalau kita ngelihat di peta itu ya, peta ya di gambar ya, kita bisa melihat tuh ada dari Portugal tuh, Lisbon ya. Ini rutenya Vasco da Gama. Tadinya ya perdagangan rempah-rempah itu dari India misalnya itu lewat darat, bisa lewat darat melewati Persia, kemudian nyampe ke daerah Kairo atau nyampe ke ini ya sisi-sisi misalnya Libanon ya. Lalu kemudian akan dibeli oleh para pelaut dari Venesia Italia, kemudian lewat Laut Mediterania itu dibawa ke Eropa, dan pelaut Venesia ini mereka mengambil keuntungan sampai 10 sampai berlipat-lipat lah gitu ya. Nah, atau lewat laut masuk sampai ke Mesir ya, lewat Laut Merah itu. Nah, tapi sama saja itu nanti akan berakhir di para pelaut Venesia. Nah, rupanya ketika itu dari sisi Atlantik itu ditemukan rute itu ya yang melewati selatan Afrika ya, Tanjung Harapan, kemudian bisa sampai ke India ya. Nah, ini lebih aman buat orang-orang Eropa. Kenapa? Karena mereka tidak berurusan dengan Laut Tengah. Karena kita tahu tadi ada gambar ya, foto sebelumnya. Itu Laut Tengah itu bagi orang-orang dalam tanda petik ya, orang-orang Kristen yang takut dengan orang Islam, itu bayangin utara Afrika, Afrika Utara maksudnya ya, itu semua wilayahnya wilayah yang sudah dikuasai oleh kaum muslim ya. Bahkan kemudian di daerah utaranya Laut Tengah itu pun yang sebelah timur juga ada dikuasai. Jadi kalau misalnya naik kapal kemudian melewati selatannya Lisbon itu ya, itu kan ada kecil itu ya. Nah, itu kan Maroko itu. Nah, ini rute yang sangat bikin ya berdebar-debar ya. Jadi mereka lebih merasa aman, malah sekalian dari Atlantik ya, langsung itu laut terbuka ya. Mereka sampai ke India. Nah, maka ini membuat apa? Membuat kemudian Mediterania itu menjadi tidak seksi lagi secara bisnis, itu beralih ke Atlantik. Jalur rempah-rempah yang tadinya itu melewati Mediterania menjadi sumber kekayaannya para pelaut Venesia, itu kemudian sekarang langsung mereka peroleh ya lewat jalur Atlantik ya. Sehingga dengan demikian dari Italia pun akhirnya pusat keuangan dunia beralih ke Belanda. Pertanyaan adalah mengapa Belanda? Nah, maka pertanyaan ini kita lihat dengan gambar berikut ya. Kita lihat itu, ini adalah gambar bagaimana Eropa dikuasai oleh ada 3 kekuatan besar ya. Tapi foto ini adalah ketika 1700 ya. Nah, ini adalah posisi, kita lihat di situ ada 3 kekuasaannya, itu ada Spanyol, Perancis, dan Holy Roman Empire ya, atau Kekaisaran Romawi Suci. Nah, itu kekuasaan ketika tahun 1700. Tapi ketika kita sedang bicara yang sekarang ini tahun 1400-an, itu yang arsir-arsir itu utuh ya. Jadi bayanginnya seperti itu. Itulah kerajaan besar-besar. Nah, kalau kita ngelihat di gambar itu
kita lihat di sisi sebelah Atlantik ya, sebelah kiri. Nah, ini serba salah gitu ya. Itu ada Prancis ya, itu kekuasaannya, rajanya sangat sangat ini ya, sangat diktator ya. Kemudian di Spanyol juga tidak kurang kondusif. Dan di Kekaisaran Romawi Suci itu juga sesuatu yang tidak ini ya, kondisi politiknya itu tidak stabil. Jadi sering bertempur. Nah, ini tidak menyenangkan ya. Padahal mereka semua punya sisi Atlantik ya. Apalagi kalau kita lihat di tahun 1478 sampai 1834 itu Spanyol itu sedang terlibat atau sedang mengalami namanya inkuisisi ya. Dan puncaknya adalah di tahun-tahun itu, yaitu tahun 1490 sampai 1530. Itu periode inkuisisi yang paling aktif dan paling brutal ya. Namun tiba-tiba kalau kita lihat di gambar tadi ya, itu ada United Provinces ya. Nah, itu Belanda. Tiba-tiba tahun 1581 Belanda itu mendeklarasikan kemerdekaannya dan berubah menjadi republik ya. 7 provinsi berdaulat di Belanda, yang itu artinya di situ ada desentralisasi ekstrim ya. Mereka tidak punya pemimpin tunggal melainkan dipimpin oleh dewan. Nah, ini menarik. Mengapa? Karena dengan dipimpin oleh dewan ini, kemungkinan situasi politik itu akan cenderung stabil dan hukum itu akan mengikuti ya. Nah, akhirnya kemudian apa? Akhirnya kemudian tahun 1602 mulailah terbentuk Bursa Saham Amsterdam ya. Kemudian tahun 1602 juga itu muncul atau berdiri VOC ya. Ya kita tahu lah orang Indonesia singkatannya itu ya dulu tuh dihafal-hafal Verenigde ya gitu. Os is Indische Compagnie ya. Dulu kan gitu saya waktu masih kecil ingat seperti itu menghafalkannya. Dan kemudian tahun 1609 berdiri Bank of Amsterdam ya. Nah, maka kemudian terjadilah kegiatan ya, VOC ini menjelajah ke seluruh dunia sehingga akhirnya apa? Tahun 1613 ya sampai 1615 mulai akhirnya dibangun galangan-galangan kapal besar dan paling canggih di dunia saat itu ya, dan itu dibangun di Amsterdam. Kenapa di Amsterdam? Kita lihat petanya ya. Kita lihat Amsterdam itu ada di tengah-tengah dari 7 provinsi tadi itu ya. Sehingga bisa dikatakan kalau ada serangan mungkin dari luar itu bisa ditahan oleh yang di luar-luar itu ya. Jadi bisa dikatakan berharap kestabilan ya. Nah, maka dari sini kemudian terjadilah perubahan ya. Sekarang kolonialisasi ya itu sudah mulai terjadi era kolonialisasi dan berkat kemudian galangan kapal besar tadi itu akhirnya dan modal yang besar juga akhirnya tahun 1605 sampai 1663 secara bertahap VOC berhasil mengambil alih sebagian besar jalur perdagangan yang tadinya dikuasai oleh Portugis ke Asia ya, diambil alih oleh VOC ya, karena VOC mengandalkan negara cuma kerajaan, sementara Portugis itu mengandalkan kerajaan, sementara VOC dia adalah kumpulan dari pemodal-pemodal besar ya. Nah, ini berjalan terus, namun Belanda ini ya, meskipun dia kondusif ya, stabilitas politiknya bagus, hukumnya juga bagus, tapi sumber daya alamnya minim ya. Sehingga dengan kata lain apa? Bisnis yang bisa berjalan di situ hanya perdagangan ya. Dan di saat yang sama rupanya ketika itu berjalan, peluang emas pun terbuka di Inggris. Maka kita sekarang masuk ke chapter yang ketiga, yaitu revolusi industri. Nah, peluang emas terbuka di Inggris. Apa yang terjadi? Tahun 1642 terjadi revolusi Inggris dan perang saudara. Yang terjadi apa? Raja Charles I terlibat perang saudara dengan parlemen. Ini agak lucu memang. Dan lucunya yang menang parlemennya. Nah, ini menarik ya. Kemudian dilanjut tahun 1688 itu ada revolusi namanya Glorious ya. Ini bahkan raja itu digulingkan ya. Oleh siapa? Oleh parlemen ya.
Dan tahun 1689 muncul yang namanya Bill of Rights ya. Yang mana Bill of Rights ini semacam kayak peraturan ya, kayak undang-undang gitu ya. Itu membatasi kekuasaan raja, kemudian menegaskan kedaulatan parlemen ya, hak-hak warga negara, proses hukum yang harus adil, kemudian yang terakhir nomor 5 ini lucu ya, yaitu anggaran militer wajib disetujui oleh parlemen. Ini membuat apa? Membuat kekuasaan raja itu benar-benar sangat terbatas ya. Nah, ini menarik ya buat para investor ya. Kenapa? Karena artinya ini ada jaminan stabilitas politik yang menarik itu. Tidak akan ada orang-orang kayak Trump sekarang itu ya, yang dia tuh tahu-tahu executive order ya, bikin apa perang tarif segala macam itu nggak ada. Jadi kebijakan itu akan dibahas di parlemen. Jadi tidak ada keputusan-keputusan yang meledak-ledak gitu ya. Maka dengan demikian Inggris pun berubah di mata para elit global tadi ini menjadi tempat yang kondusif ya. Dia stabil ya dari sisi politiknya dan kemudian hukum ya. Plus sumber daya alamnya berlimpah. Karena di Inggris ketika itu batu bara, biji besi itu banyak berlimpah. Dan kemudian akhirnya 1694 berdirilah Bank of England ya. Kemudian tahun 1700-an awal mulai muncul itu London Stock Exchange ya, pasar saham ya. Tapi masih non formal ya. Kemudian muncul tahun 1751 pasar obligasi permanen yang mana artinya dengan demikian dari Belanda pusat keuangan telah beralih ke Inggris ya, pusat keuangan dunia. Maka kemudian setelah pusat keuangan beralih ke Inggris, uji coba dilakukan ya. Tahun 1688 sampai 1697 terjadi perang 9 tahun. Inggris bersama Belanda, Austria, Spanyol, dan Jerman melawan Perancis. Kemudian tahun 1701 sampai 1714 yang artinya itu adalah perang selama 13 tahun ya. Bayangin perang sepanjang itu, kalau yang tadi sebelumnya itu perang 9 tahun ya. Ini perang 13 tahun, perang suksesi Spanyol ya. Bersama Austria, Belanda, dan Prusia melawan Perancis dan Spanyol. Kemudian uji coba berikutnya lagi tahun 1756 sampai 1763, perang 7 tahun bersama Prusia melawan koalisi ya, Perancis, Austria, Rusia, Spanyol. Ini oleh sejarawan dikatakan bisa jadi inilah perang dunia yang pertama yang sesungguhnya ya. Ini uji coba ini untuk apa? Untuk kemampuan membiayai perang. Dan hasilnya apa? Hasilnya Inggris tidak bangkrut. Padahal ini perang luar biasa ya. Maka kemudian tahun 1760 terjadilah apa yang sudah kita harapkan dari tadi cerita, yaitu terjadilah revolusi industri di Inggris. Dan itu adalah yang pertama terjadi di Eropa. Dengan terjadinya revolusi industri, maka produksi pun menjadi masif, yang itu otomatis demand berikutnya adalah butuh sumber daya baru, butuh bahan baku ya, dan butuh pasar baru. Nah, maka kita akan lanjut ya pembahasannya ke chapter berikutnya, yaitu menguasai Eropa. Namun karena video ini sudah terlalu panjang ya, maka kita akan sambung ke video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa di like juga, jangan lupa di share dan komen. Kalau ada pendapat yang berbeda, silahkan disampaikan di komen. Siapa tahu ada sudut pandang yang lolos dari pengamatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.